Kekhawatiran Tina, perjanjian pernikahan, yang ditulis oleh Sophia Grace. Air mata gadis itu jatuh bercucuran, suaranya mulai terisak-isak. James yang mendengarnya di seberang sana jadi sakit kepala. Nangis lagi, keluh pemuda itu dalam hati. Jengkel sekali dia pada kekasihnya ini, salah ngomong sedikit saja sudah baperan. Aduh, ya sudahlah sayang, sorry aku salah ngomong, sorry kamu jadi sakit hati karenanya sorry, ucap pemuda itu panjang lebar. Mudah-mudahan tangisannya segera berhenti, batinnya semakin dongkol. Kalau enggak, mending ku tutup saja teleponnya dan ku tinggal tidur. Akan tetapi seperti biasanya hati Aileen langsung adem begitu mendengar permintaan maaf sang kekasih. Entah kata-katanya itu tulus atau sekadar untuk menenangkan hatinya saja. Selanjutnya pembicaraan mereka mulai teralihkan pada hal-hal lain yang tak berkaitan sama sekali dengan pernikahan Aileen. Setelah puas ngobrol dengan pemuda pujaan hatinya, gadis itu bersiap-siap untuk tidur. Perasaannya terasa ringan sudah melampiaskan kerinduannya pada James meskipun hanya melalui telepon. Sementara itu sang pemuda yang berada di dalam kamar kosnya mendengus kesal. Pokoknya aku akan setia menunggu sampai malam pengantinmu tiba sayangku. Dari sana akan kulihat apakah kamu mampu memuaskan hasratku. Kalau iya, hubungan kita akan tetap berlanjut meskipun secara sembunyi-sembunyi. Kalau enggak, James kemudian menghembuskan napas panjang. Sorry Lin, terpaksa aku mundur pelan-pelan. Barangkali kita memang gak berjodoh. Sementara itu Tina menceritakan pengalamannya di bridal showroom hari itu pada suaminya. Mereka sebenarnya sudah bersiap-siap untuk tidur. Namun wanita itu seperti biasanya tak puas kalau belum mengungkapkan ganjalan di hatinya terlebih dahulu. Gadis pilihanmu itu memang baik orangnya mas. Tapi aku kok belum begitu srek ya. Dia menjadi pasangan hidup anak kita. Sang suami menghela napas panjang. Memangnya hari ini ada kejadian apa yang tidak menyenangkan hatimu sayang? Apa Aileen melakukan hal-hal yang tak pantas di tempat desainer gaun pengantin itu? Pria itu berusaha untuk menyabarkan hatinya. Padahal matanya sudah terasa berat sekali. Dia ingin segera memejamkan mata dan menuju ke alam mimpi. Apalagi besok pagi ada jadwal meeting penting dengan klien besar. Tapi demi mencegah sang istri tercinta frustasi karena tak didengarkan curhatannya, bos besar itu terpaksa menunda keinginannya untuk tidur. Sikap Aileen memang cukup sopan terhadapku mas, jawab Tina lugas. Pandangannya menerawang ke langit-langit kamarnya yang luas sekali bak suite termahal hotel bintang 5. Dia juga nurut sekali waktu ku minta mencoba gaun-gaun pengantin pilihanku yang berjumlah hampir 1 lusin. Hah, seru Ruben terkejut, kamu nyuruh anak itu mencoba 12 gaun pengantin? Ya ampun Tina, gak sampai 1 lusin mas, sergah sang istri. Aku kan tadi bilang hampir, cuma jumlah pastinya aku gak ngitung sih. Itu bukan nurut sekali namanya, pikir Ruben geli, tapi amat sangat nurut sekali. Pria itu tak sanggup membayangkan bila dirinya yang berada dalam posisi calon menantunya. Ruben tahu mengencangkan gaun pengantin itu tidak mudah. Butuh bantuan orang lain untuk memakaikannya dengan pas di tubuh calon mempelai. Suami Tina itu juga tahu persis selera istrinya yang glamor dan perfeksionis. Gaun-gaun yang dipilihnya pasti bukan yang bermodel sederhana dan mudah dikenakan. Tina selalu menginginkan sesuatu yang terbaik dan membanggakan jika dipandang orang. Akhirnya terpilih 2 gaun mas. Lanjut Tina kemudian, yang pertama bahkan sangat disukai Aileen. Aku setuju itu dipakai untuk acara pemberkatan pernikahan di gereja. Terus waktu lanjut ke gaun-gaun berikutnya, akhirnya aku memilih gaun yang seperti dipakai Kate Middleton di pernikahannya dengan Pangeran William. Dan tahu nggak, tiba-tiba aku merasa sungguh beruntung Aileen Benyamin bersanding dengan anak kita nanti di pelaminan. Dia bagaikan Kate Middleton dan Meghan Markle yang seperti mendapat durian runtuh menikah dengan kaum bangsawan kerajaan Inggris. Sontak segenap ruangan dipenuhi oleh tawa terbahak-bahak Ruben. Tina menatap suaminya heran. Laki-laki yang duduk di sebelahnya itu tak henti-hentinya tertawa sampai mengeluarkan air mata. Apa-apaan sih mas? Cetusnya dengan ekspresi wajah tidak senang. Aku ini sedang bicara serius sama kamu kok malah diketawain kayak gini sih. Melihat istrinya mulai sewot, sang suami mulai menghentikan tawanya. Dirangkulnya wanita itu penuh kasih sayang. Gini loh Tin, umur kita kan sudah nggak muda lagi. Tak lama lagi juga akan menjadi kakek nenek. Sudah waktunya kita hidup di dunia nyata. Tidak menyamakan ataupun membandingkan keluarga sendiri dengan kaum bangsawan yang sering disorot media. Mereka meskipun ternama tapi juga punya permasalahan sendiri yang tidak diungkapkan pada publik. Mas ini ngomong apaan sih? Aku kan cuma mengumpamakan saja, supaya mas lebih mudah memahami apa yang kupikirkan.
Menurutku gadis pilihanmu itu memang beruntung sekali bisa diperistri anak kita. Apalagi kulihat Sam sudah mulai perhatian padanya. Aku kok merasa anak kita itu jatuh hati pada calon istrinya Mas. Lah kan bagus itu, sergah sang suami gembira. Berarti pilihanku nggak salah dong. Tapi, cetus Tina getir. Aku sama sekali nggak merasakan perhatian Aileen pada Sam. Bahkan menurutku dia cuek sekali sama anak kita Mas. Menemani Sam untuk mencoba jas pengantin saja dia nggak mau. Alasannya dikejar deadline menyelesaikan proyek penerjemahan novel online. Akhirnya aku sendiri yang besok menemani Sam pergi ke tempat desainer jas pengantin. Barangkali Aileen merasa pendapatnya nggak dibutuhkan kalau ada kamu Tin, cetus Ruben membatin. Pengalaman hari ini di bridal showroom mungkin membuat gadis itu sadar bahwa campur tanganmu dalam kehidupan anak kita terlalu besar. Gadis semandiri Aileen Benyamin bisa jadi memilih pasrah saja pada keputusan calon ibu mertuanya daripada berisiko terjadi gesekan-gesekan yang membuat hubungan kalian jadi tidak enak. Terus juga persoalan menu hidangan pesta, souvenir, konsep acara dan lain-lainnya. Aileen menyerahkan pengurusan semuanya itu padaku. Aneh kan Mas, yang mau menikah siapa? Yang mengurus serba-serbinya siapa? Salahmu sendiri terlalu ikut campur, komentar Ruben dalam hati. Menantu itu beda dengan anak sendiri yang sudah terbiasa dengan tabiatmu. Kamu tadi memintanya mencoba banyak sekali gaun pengantin tanpa memberinya kesempatan memilih terlebih dahulu. Itu sudah menunjukkan betapa dirimu itu orang yang otoriter. Aku nggak menyalahkan Aileen kalau akhirnya dia memilih menghindar berurusan denganmu lagi dengan cara memasrahkan segala pernak-pernik pernikahan padamu. Tina yang tak menyadari pergolakan batin suaminya tersebut terus melanjutkan. Aku khawatir anak kita nanti nggak diperhatikan istrinya setelah menikah Mas. Memang Sam mampu mengurus dirinya sendiri sejak kuliah di Amerika dulu, tapi kan kasihan kalau... Sudahlah sayang, sela Ruben yang tak mampu lagi menahan rasa kantuknya. Jauhkan pikiran-pikiran negatif tentang calon menantu kita. Kamu kan tadi bilang sendiri kalau Sam sepertinya mulai menyukai gadis itu. Iya, tapi aku bisa merasakan bahwa Aileen sama sekali nggak peduli sama anak kita Mas. Tegas Tina lagi. Aduh, gimana ya cara menjelaskannya? Gini loh, aku merasa, tubuh gadis itu berada bersama-sama kami tadi di bridal showroom, tapi pikiran dan hatinya berada di tempat lain. Seakan-akan dia belum menerima perjodohan ini dengan sepenuh hati. Aku khawatir kalau lanjut ke bab berikutnya dulur-dulur semuanya. See you next video.